5 hari sebelum Rasulullah SAW wafat, tepatnya di hari Rabu. 5 hari sebelum Rasulullah SAW wafat, kondisi Rasulullah SAW semakin melemah. Sakitnya pun semakin bertambah. Demamnya semakin meninggi. Sehingga Rasulullah SAW akhirnya tidak tahan lagi dengan rasa sakitnya, maka beliau pun akhirnya pingsan. Ketika beliau siuman, beliau berkata, guyurkan air di kepalaku sebanyak 7 gayung. Maka mereka pun mengambil bejana, kemudian Rasulullah SAW jongkok di bejana tersebut, kemudian mereka mengguyurkan air sebanyak 7 gayung. Maka ketika Rasulullah SAW telah diguyur 7 gayung, Rasulullah berkata cukup. Kemudian Rasulullah SAW merasa dirinya lebih segar, lebih semangat. Maka Rasulullah SAW pun masuk ke dalam masjid. Dalam keadaan kepala diikat dengan surbannya yang berwarna hitam. Kemudian Rasulullah SAW duduk di atas mimbar. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan khutbah, menyampaikan semacam ceramah ke hadapan sahabat-sahabatnya. Sementara mereka berkumpul semuanya dalam kondisi tegang, dalam kondisi mengkhawatirkan kesehatan Rasulullah SAW, dalam kondisi mereka was-was, karena telah berhari-hari Rasulullah dalam kondisi seperti itu. Mereka khawatir sesuatu yang tidak mereka inginkan terjadi pada Rasulullah SAW. Sementara tanda-tanda tersebut sudah mulai beliau perlihatkan. Maka Rasulullah SAW pun memulai ucapannya dengan mengatakan, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Semoga laknat Allah terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid. Mereka telah menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Dan di riwayat yang lainnya Rasulullah SAW bersabda, qatalallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka telah menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Kemudian setelah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, Rasulullah mewanti-wanti, memperingatkan sahabat-sahabatnya dan umatnya agar tidak melakukan hal tersebut. Rasulullah SAW bersabda, la tattakhidhu qabri wathanan yu'bad. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah.